Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 5 Mei 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo, dan kebaktian di Gereja Zaman Kasih Reste akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huwai dengan panduan tata kebaktian minggu pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Ketiga, dalam kebaktian ini akan dilaksanakan penyerahan sertifikat wasmi bagi 36 anak jenjang air 3 yang akan alih status ke jenjang katekisasi. Keempat, kami informasikan bahwa kebaktian kenaikan Yesus Kristus akan dilaksanakan pada hari Kamis 9 Mei 2024 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di Gedung Gereja Peniel. Kelima, diberitahukan kepada jemaat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan ujian akhir sekolah dasar tahun ajaran 2023-2024, maka doa persiapan dengan peserta didik kelas 9 bersama orang tua akan dilaksanakan pada hari ini 11 Mei 2023 pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di Gedung Gereja Peniel. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. 6. Berikut kepada jemaat kami bacakan pengumuman dari tim pembina Samsat Provinsi Maluku dan pemberitahuan dari Sekolah Dian Harapan Ambon. Tim pembina Samsat Provinsi Maluku, pengumuman. Bersama ini kami sampaikan informasi dari tim pembina Samsat Provinsi Maluku tentang relaksasi pajak kendaraan bermotor sebagai berikut. Salam. Sehubungan dengan peraturan Gubernur Maluku nomor 16 tahun 2024 tentang pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor bagi kendaraan dari luar dan dalam daerah, serta pembebasan sanksi denda administrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan pembebasan denda SVD KLLJ atas sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun lalu dan tahun-tahun lalu dari Jasa Raharja. Maka program relaksasi akan dilaksanakan selama 1 bulan di bulan Mei terhitung dari tanggal 1 sampai dengan 31 Mei 2024. Untuk itu bagi warga jemaat yang menunggak pajak kendaraan untuk dapat memanfaatkan program relaksasi pajak dimaksud. Pembayaran dapat dilakukan di Samsat terdekat pada saat jam kerja. Untuk Kota Ambon dapat dibayarkan di Samsat Induk Waihaung dan Samsat Mall MCM. Khusus untuk Samsat di Mall MCM dibuka sampai dengan hari Sabtu jam 10 sampai dengan 13 waktu Indonesia Timur. Segera kunjungi kantor Samsat terdekat dan selalu berhati-hati dalam berkendara di jalan. Tuhan memberkati. Sekolah Dian Harapan Ambon, perihal pemberitahuan penerimaan peserta didik baru kepada yang terhormat Ketua Majelis Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas di tempat. Dengan hormat, sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran baru, maka Sekolah Dian Harapan Ambon telah membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari Ketua Majelis Jemaat sebagai gembala umat untuk dapat membantu kami dalam menyampaikan informasi ini kepada jemaat. Pendaftaran peserta didik baru atau PPDB tahun pelajaran 2024-2025 dibuka untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA sampai dengan bulan Juni 2024. Proses pendaftaran dapat menghubungi kontak admission Sekolah Dian Harapan Ambon atau bisa langsung ke Sekolah Dian Harapan Ambon dengan alamat Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Hatiwe Kecil, Kecamatan Siramau, atau satu gedung dengan Rumah Sakit Siloam Ambon.
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu Gembala Umat. Kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ambon 3 Mei 2024, Koordinator Sekolah Dian Harapan Ambon, Deni Patinasarani SPD BED. 7. Rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 18 Mei 2024 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Marlon Malawau dan Nadia Aprilia Tupamahu. Keduanya beralamat di Bentas. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 8. Nyanyian persiapan kebaktian 2 Sahabat Lama nomor 1, 2 Sahabat Lama nomor 3 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kudengar Tuhanku, kau panggil, marilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari kita ada di dalam votum dan salam. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat.
Masih tetap berdiri, dengarkanlah nas pembimbing kita di minggu ini yang saya ambil dari Kitab Perjanjian Lama. Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jemaat, kita ada dalam pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaan-Mu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini.
ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita hentak kita bergema. Banyak kali dosa untuk serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Sebagai tanda kesiapan kita untuk mendengarkan petunjuk hidup baru, dipersilakan berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakulah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10, janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat.
kita yang benar. Sobat itu memberi obat jika kita sakitlah. Ia juga memberi kuat jika kita berlelah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan mendengarkan persembahan pujian vokal grup Dahlia Sister. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau berlindung, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Iya, danke banyak, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Mendahului pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi ini terbaca pada kitab Amsal, Amsal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Amsal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika kita tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Mari saya ajak tetap kita sebagai orang yang percaya bersyukur untuk ada dan memasuki bulan kelima minggu pertama tahun pergumulan kita 2024. Semua pasti ada dan mengatakan saya ngerasa katong su ada di bulan kelima. Bulan ini bagi bangsa Indonesia adalah bulan pendidikan. Tanggal 2 Mei kemarin kita merayakan Hari Pendidikan Nasional dan tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 itu adalah bergerak bersama, lanjutkan merdeka belajar. Masih tetap di dalam suasana merdeka belajar. Dan logonya tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin yang luar biasa ketika kita melihat artinya ada bintang, itu menandakan semangat untuk baik para pendidik maupun naradidik
untuk tetap ada dan belajar memberikan pelajaran mendidik anak-anak kekasih yang dipercayakan di dalam kehidupan mereka. Kemudian ada, kalau orang Ambon bilang garis gila-gila, itu menandakan garis keceriaan, menandakan suasana yang harus tercipta di setiap pendidikan formal di bangku-bangku sekolah, sehingga anak-anak mampu menyerap pelajaran dengan baik. Kemudian ada gambar pena yang diartikan sebagai proses pendidikan, sebagai penciptaan karya besar yang membutuhkan perpaduan holistik antara kemampuan intelektual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Namun ketika beta browsing Google, beta dapatkan ada banyak ahli berpendapat tentang kecerdasan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ada bilang ada 9 kecerdasan, ada bilang 7 kecerdasan, ada bilang 6 kecerdasan, 8 kecerdasan, 6, 5, 4, bahkan 3. Di sini beta mau tambahkan 1 kecerdasan, yaitu kecerdasan moral, HMK. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keempat kecerdasan setianya harus ada dan dimiliki oleh manusia. Dan ada juga ahli mengatakan bahwa sebenarnya kecerdasan itu Tuhan berikan kepada semua orang 42%. Dan selebihnya 58% itu adalah mereka berproses di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di dalam pergaulan, di tempat kerja dan sebagainya untuk mengutuhkan, melengkapi kecerdasan yang sudah Tuhan berikan. Sehingga betul orang tua-tua bilang tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang malas. Karena semua orang setianya firman Tuhan bilang diberikan talenta, diberikan kemampuan karena mereka adalah segambar dengan Allah. Dan seyogyanya sebagai orang-orang percaya, sebagai manusia yang menyadari sungguh bahwa habitat kita ini adalah segambar dengan Allah, itu berarti bahwa 4 kecerdasan ini harus seimbang di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang harus lebih dan tidak ada yang harus kurang. Karena itu nanti membuat kehidupan kita tidak baik. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus mungkin pernah mendengar pendapat atau juga sendiri mempunyai pendapat bilang begini. Orang itu pintar. Paling pintar. Tetapi dia pun kelakuan tuh sing baik. Dia punya kecerdasan IQ bagus, tetapi emosionalnya, moralnya, dan spiritualnya tidak baik. Ada juga orang bilang begini, orang gila itu gila karena dia pintar. Itu berarti kecerdasan emosionalnya tidak baik. Dia tidak bisa mengendalikan suasana kehidupannya, emosinya, sehingga emosinya membawa dia ke hal yang negatif. Ada juga orang bilang orang itu paling pintar cari kepeng kaya. Tetapi tuang anak jantahnya lah dia pun kawaja saja. Ya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya kita ini dan sangat sering semua orang tua maupun anak-anak ketong ada dan suruh belajar, baca buku, belajar. Kita senantiasa menekankan pada kecerdasan intelektual semata. Karena kita menganggap bahwa kecerdasan intelektual itu adalah hal yang mutlak.
Dan kecerdasan intelektual itu yang menjanjikan kepada semua orang untuk mendapatkan kehidupan yang wow. Yang mendapatkan cita-cita yang baik. Sehingga banyak orang tua yang rela ada dan merogoh sakunya membayar berapa juta pun uang sekolah yang harus dibayar untuk anaknya masuk di dalam sekolah yang favorit, sekolah yang dikatakan hebat, mencetak orang-orang yang hebat dan sebagainya. Dan perhatian orang tua lebih kepada pendidikan formal yang membentuk intelektual anak. Dan itu terbukti di dalam kehidupan bergereja, berjemaat kita. Ketika orang tua dikasih undangan untuk ambil rapor atau dipanggil oleh guru untuk melihat perkembangan anak-anaknya, maka orang tua itu akan memenuhi undangan itu. Tetapi kemarin pengasuh dengan tidak mengenal lelah untuk membawa undangan-undangan kepada orang tua agar mengambil rapor di minggu kemarin itu, dicatatkan bahwa kurang lebih 223 orang tua kakak yang anaknya ada dan bersekolah. Minggu sekolah formal gereja di sini kurang lebih 429 anak dalam 12 subjenjang. Dan undangan itu ada dan dibawa di orangnya dan dimintakan untuk hadir. Tapi ternyata Bapak Ibu sesuai dengan absen yang dijalankan oleh pengasuh, cuma 96 orang tua yang datang untuk mengambil raport anaknya. Lalu 127 orang tua ini kemana? Apakah juga mempunyai pikiran bahwa yang harus diperhatikan adalah sekolah formal yang di luar gereja? Untuk gereja itu tidak usah. Untuk gereja itu ada dan tidak terlalu penting untuk kehidupan ke depan. Bapak Ibu orang tua yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau bilang bahwa 4 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia harus dimiliki manusia ini sangat mempengaruhi kinerja mereka ke depan. Baik di dalam kehidupan rumah tangganya, baik di dalam kehidupan bermasyarakat, baik di dalam kehidupan bergereja, baik di dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan. Kecerdasan intelektual mantap, tetapi kecerdasan spiritual tidak, kecerdasan moralitas tidak, dan kecerdasan emosi tidak. Kita dapat lihat faktanya bahwa banyak orang-orang yang ada dan menjadi pejabat, banyak orang-orang yang luar biasa ketika dia berbicara harus berakhir di hotel prodeo. Ada yang korupsi, ada yang selingkuh, ada yang narkoba, ada juga yang seks bebas, memperkosa orang-orang dan sebagainya. Itu karena tidak berimbangnya 4 kecerdasan di dalam kehidupan manusia ini. Tema bulanan kita pada saat ini sesuai dengan Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku adalah menjadi cerdas dalam tuntunan Roh Kudus. Kemudian tema mingguan kita takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui tema ini umat dituntut menyadari bahwa kecerdasan adalah anugerah dari Allah. Kecerdasan apapun juga itu senantiasa harus ada dan diminta dan diamini bahwa itu adalah Tuhan yang kasih.
Sehingga ketika ada pemahaman iman demikian, maka kita akan memakai seluruh kecerdasan yang kita miliki dengan melakukannya dengan penuh bertanggung jawab. Senantiasa meminta kuasa Roh Kudus untuk mengarahkan kita. Senantiasa meminta kuasa Roh Kudus untuk ada dan memampukan kita menggunakan kecerdasan yang kita punya itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mempergunakan kecerdasan itu dengan baik, kita mempergunakan kecerdasan itu dengan benar. Kita tidak mempergunakan kecerdasan yang kita miliki dengan tipu tapa. Kita tidak mempergunakan kecerdasan yang kita miliki menjadi provokator di dalam kehidupan baik berjemaat, bermasyarakat, dimanapun kita berada. Karena mengingat sungguh bahwa kecerdasan yang kita miliki itu asalnya dari Allah. Ada rasa takut akan Tuhan di dalamnya. Dan itulah disinggung oleh kitab Amsal yang merupakan salah satu kitab sastra hikmat. Dan kebanyakan Amsal ini ketika kita membaca dari pasal yang pertama sampai pasalnya yang ke-31 itu banyak berhubungan horizontal. Bagaimana kita ada sebagai manusia tidak mendukakan citakan sesama manusia. Bagaimana juga kita ada sesama manusia untuk tetap menggali potensi diri kita sehingga kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ada sebagai manusia yang berhikmat. Dan ini menekankan bahwa hidup manusia itu adalah hidup yang harus berhikmat. Dan ketika manusia itu berhikmat, itu berarti akar ketaatan manusia itu pada Tuhan. Tadi dibacakan oleh dua jemaat tentang judul perikopnya, tujuan daripada Amsal ini yang ditulis oleh Salomo. Ketika ketong berbicara soal Salomo, maka kita akan mengatakan bahwa dia adalah tokoh hikmat. Ia tidak meminta kekayaan, ia meminta roh hikmat, tetapi dan roh hikmat yang ia miliki, itu berarti ia ada dan mendapatkan segala sesuatu yang ada, yang dimimpikan oleh orang. Kedudukan, kekayaan, maupun kehidupan yang sejahtera. Dan mengingat tentang efek daripada hikmat ini, maka semua orang ingin berhikmat. Tetapi hikmat itu tidak semudah didapatkan dengan membalikkan tangan. Hikmat itu tidak sama dengan kecerdasan intelektual semata. Tetapi hikmat Tuhan itu adalah seluruh kecerdasan yang ada ini kita gabungkan untuk ada mengabdikan hidup kepada Tuhan. Hikmat bukan pengetahuan intelektual semata. Dan hikmat adalah dasar seluruh pengetahuan yang kita miliki. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Amsal bacaan kita tadi dikatakan ayatnya yang ke-7, untuk mendapatkan hikmat Tuhan adalah takut akan Tuhan, adalah pengertian pengetahuan. Itu berarti langkah awal yang harus dilakukan adalah takut pada Tuhan. Takut pada Tuhan di sini ulang-ulang kita telah ada dan jelaskan kepada umat bahwa tidak sama dengan ketika kita takut lihat setan, takut orang lihat orang jahat. Tetapi takut kepada Tuhan ini lebih terarah kepada ketaatan, lebih terarah kepada kepatuhan. Taat dan patuh pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, taat dan patuh pada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tentunya kadang-kadang ada yang bertanya usil, loh, kenapa beta harus taat kepada Tuhan? Kenapa beta harus patuh kepada Tuhan?
Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat peduli, Tuhan yang ada dan menebus kita dari dosa, Tuhan yang ada dan memeliharakan kita hingga saat ini, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh pengampun, dan masih banyak lagi definisi yang harus kita katakan ketika dikatakan kenapa kita harus taat kepada Tuhan. Banyak alasan kenapa kita harus taat kepada Tuhan. Bukan 1, 2, atau 3 alasan saja. Sehingga mau dikatakan apa yang dikatakan oleh Amsal Salomo ini adalah kemutlakan setiap umat manusia untuk taat kepada Tuhan. Kemutlakan untuk setiap umat manusia untuk takut kepada Tuhan. Di dalam segala akal budi pengertian, seperti yang dikatakan oleh hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Seluruh eksistensi kehidupan kita ini harus ada dan dibawa kepada ketaatan kepada Tuhan. Bukan mulut ini saja yang berbicara aku taat, tetapi tangan ini tidak taat. Bukan mulut ini saja yang berbicara tentang aku taat, tetapi pikiran ini berpikiran kotor. Bukan di dalam dinding-dinding gereja ini saja kita taat, duduk rapi. Ya, meskipun kadang-kadang ada yang kalau khotbah keluar main, nanti dengar amin baru masuk. Ya. Ketaatan, kepatuhan, kepasrahan untuk melakukan kehendak Tuhan. Supaya kita mengetahui, supaya kita mengerti apa itu didikan, apa itu kebenaran, dan mampu memberikan pengajaran kepada orang lain. Itu yang dikatakan di dalam Amsal pasal 1 ayat 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana kita ada di dalam proses takut akan Tuhan? Bagaimana kita mampu untuk ada dan melihat bahwa didikan Tuhan adalah merupakan proses kita untuk ada dan memiliki hikmat. Didikan Tuhan ini kita peroleh dalam sepanjang kehidupan kita. Baik itu ada di dalam keadaan suka. Jangan kita cepat-cepat ada dan mengatakan bahwa keberhasilan yang kita punya ini adalah hasil usaha lalu topo dada, lupa bersyukur kepada Tuhan. Baik itu kita ada dalam duka, lalu kecerdasan emosional kita tidak ada, lalu mengatakan bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan. Padahal itu adalah cara Tuhan untuk membentuk seluruh kecerdasan di dalam kehidupan kita, sehingga kita ini adalah manusia yang betul-betul segambar dengan Allah. Banyak persoalan yang ada dan mengasah seluruh kecerdasan di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, sesuai dengan tema kita, langkah awal yang kita harus ambil adalah takut akan Tuhan. Jangan seperti orang bodoh yang tidak mau mengenal hikmat dan tidak mau melakukan hikmat. Takut akan Tuhan dikatakan dalam tema kita adalah permulaan pengetahuan. Dan ini juga adalah kunci keberhasilan kita baik di dunia ini maupun di sorga. Untuk apa kita berhasil di dunia? Dilihat hebat di dunia, tetapi nanti masuk neraka. Yang Tuhan inginkan memberikan seluruh kemampuan di dalam kehidupan kita agar kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral itu ada dalam diri kita dan kita bisa menjadi berkat bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, mari saya jemput berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berucap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Nona Eba Liabata. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Engkau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Engkau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan.
bersamamu, aku mana? Iya, dan kebanyakan Nona Eba, Tuhan Yesus memberkati pelayanan di hari ini. Kita ada di dalam persembahan syukur. Jemaat, Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagi berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 107 dan dilanjutkan dengan 2 Sahabat Lama nomor 181. Dulu cuma berkat, sekarang alat terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Al-Kafi. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi senam hidup dalam tanganmu. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu bergembara, sekarang iringkan. Dulu aku pegang, sekarang Tuhanku. Dulu takut, sekarang berteguh. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi senam hidup dalam tanganmu. Dulu ku bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Dulu niat sendiri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani, sekarang luaslah. Tuhanku serahkan hatiku padamu, lagi senam hidup dalam tanganmu. Dulu tanya-tanya, sekarang
Embun surga pun meniris, matahari membenas, hingga saran tangkai bulu jadi masalah lekas. Panjang gandum yang di ladang, hai betapa suburnya. Masing-masing beri 100, meski iblis mencegah. Embun surga pun meniris, matahari membenas, hingga sarat tangkai bulu jadi masalah lekas. Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup perempuan sektor Dahlia.
berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Danke banyak Tuhan Yesus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di dalam momen alih status anak remaja 3. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Ketua Badan Pelayan Jemaat, Bapak Pendeta JB Sampe, atau yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan Pelayan Jemaat, Penatua MJ Lawalata. Yang kami hormati Pendeta Pendamping SMTPI, Pendeta Nyonya I Ulorlo. Yang kami hormati Majelis Subkomisi Anak Remaja dan Katekisasi Diaken Nyonya L. Lewer. Yang kami hormati Ketua Pengasuh Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Ibu Yuli Filinditi. Yang kami kasihi Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Benial Bentas. Dan yang kami banggakan anak-anak remaja yang telah menyelesaikan pendidikan pada SMTPI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita semua bisa ada lagi dalam acara penyerahan sertifikat tanda terima kelulusan Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil dan alih status SMTPI ke Katekisasi tahun 2024. Izinkanlah saya membaca susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang telah kita lewati bersama. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib sekolah minggu. Yang ketiga, pembacaan akta pembinaan lanjutan remaja SMTPI ke Katekisasi. Yang keempat, pembacaan nama-nama remaja yang telah menyelesaikan pendidikan SMTPI dan berhak menerima sertifikat tanda kelulusan. Yang kelima, penyerahan sertifikat secara simbolis. Yang keenam, penyerahan daftar kolektif remaja untuk melanjutkan ke katekisasi. Yang ketujuh, arahan Ketua Badan Pelayan Jemaat. Yang kedelapan, penutup. Kita masuk pada acara berikut, menyanyikan lagu wajib sekolah minggu. Jemaat diundang berdiri. Remaja
sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan ilmiah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, wadah pelayanan anak dan remaja GPM berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks catur panggilan gereja. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan akta pembinaan lanjutan remaja SMTPI ke katekisasi oleh Sekretaris 2 Badan Pelayan Jemaat. Kepada Penatua N. Rumtili dipersilakan. Akta pembinaan lanjutan remaja SMTPI ke katekisasi. Gereja Protestan Maluku sebagai persekutuan orang-orang percaya terpanggil untuk secara umum melaksanakan amanat pelayanan gereja dan secara khusus mempersiapkan generasi muda gereja sebagai sumber daya umat dalam rangka meneruskan misi penyelamatan Allah di dunia. Panggilan ini secara khusus terimplementasi melalui salah satu pendidikan formal gereja, yaitu Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil, yang memiliki tanggung jawab membina dan mendidik anak dan remaja ke arah terwujudnya manusia gereja yang memiliki ketahanan iman, ilmiah, sosial ekonomi, dan sosial politik. Panggilan dan tanggung jawab ini dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, sebagai ungkapan pengucapan syukur baginya yang telah berkenan memimpin dan menuntun wadah pendidikan ini. Maka atas dasar itulah, pada hari ini, Minggu 5 Mei 2024, kami atas nama Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku menyatakan berakhirnya pembinaan dan pendidikan tahapan ini dan sekaligus membuka tahapan pembinaan lanjut ke katekisasi Gereja Protestan Maluku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku, Paulus, menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Pertama Korintus 3 ayat 6. Selanjutnya, pembacaan nama anak-anak remaja yang telah menyelesaikan pendidikan SMTPI dan berhak menerima sertifikat tanda kelulusan. Kepada anak-anak yang namanya dibacakan, dimohon berdiri. Satu, Gelia Madeline Lololuan. 2, Yulia Jersti Latuni. 3, Paul Alvaro Sinai. 4, Gerald Hani Nimreskosu. 5, Junet Alda Elwarin. 6, Jesmita Jova Rumantenan. 7, Keril Stendi Dwi Pesireron. 8, Dev Immanuel Huae. 9, Franklin Ratuan Rasa. 10, Inkristi Cleopatra Manuhutu. 11, Laura K. Ayomi. 12, Abraham Leonard Latuprisa. 13, Dina Brenda De Fretes. 14, Jordan Giorgio Rayvan Maelisa. 15, Krisye Hendris Pangewa. 16, Sultan Ramadhani Petra. 17,
Henry Immanuel Leunupun 18, Aurelia Stefani Tuasela 19, Yaret Ricardo Latuperisa 20, Clairin Salomita Ruhupesi 21, Lila Masela 22, Aira Miranda Leasa 23, Jessia Fiorenska Bukit 24, Camelia Adevira Rito 25, Astrid Jacqueline Juliot Alphonse 26, Selomita Werinusa 27, Valen Filipus Seleki 28, Talita Sarah Samalo 29, Albert Septinus Ralahalu 30, Emily Mikaela Lan 31, Jonathan Rafael Kolelsi 32, Silva Laura Latu Peirisa 33, Julfianti Christine Dipong 34, Nofri Giovanno Larat Mase 35, Esben Lesdusa 36, Sari Rahmawati Haumahu. Selanjutnya, penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Majelis Subkomisi Anak, Remaja, dan Katekisasi kepada 2 orang remaja. Kepada Diaken Nyonya L. Lewir dipersilakan. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, penyerahan daftar kolektif remaja untuk melanjutkan ke katekisasi yang akan diserahkan oleh Ketua Komisi Anak dan Remaja kepada Ketua Badan Pelayan Jemaat yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan Pelayan Jemaat, kepada Ketua Komisi Anak dan Remaja Ibu Uli Filinditi serta Sekretaris Badan Pelayan Jemaat Penatua MJ Lawalata dipersilakan untuk mengambil bagian di depan. Shalom Bapak dan Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang sudah mempercayai kami di sekolah minggu untuk membina ke-36 adik-adik ini selama kurang lebih 12 tahun di sekolah minggu. Dan di saat ini kami akan menyerahkan secara simbolik daftar kolektif secara kolektif ke 36 anak-anak kekasih kami untuk mengikuti pembinaan secara lanjutan kepada majelis jemaat. Ya, dengan demikian penyerahan secara simbolis ke-36 anak yang alih status bagi kami sebagai mewakili Ketua Badan Pelayan Jemaat, kami dapat menerimanya dan harapan kami kiranya nanti anak-anak boleh selalu dapat melakukan akan tugasan tanggung jawab terutama di dalam melaksanakan katekisasi nanti. Ya, terima kasih. Shalom. Cara selanjutnya yaitu arahan Ketua Majelis Jemaat atau yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan Pelayan Jemaat kepada Penatua MJ Lawalata dipersilahkan.
Bapak Ibu, pendeta, rekan-rekan Badan Pelayanan Jemaat, Jemaat Kekasih Kristus, selamat pagi menjelang siang, Shalom. Perkenankanlah kami di saat ini menggantikan Ibu Wakil Ketua karena ada mengalami kedukaan di saat ini. Untuk menyampaikan arahan singkat pada acara penyerahan sertifikat WASMI atau wajib sekolah minggu bagi 36 anak yang beralih status atau jenjang. Jemaat yang diberkati Tuhan, sistem pembinaan umat Gereja Protestan Maluku diselenggarakan dalam dua pendekatan, yakni pendekatan formal gereja atau PFG dan pembinaan kategorial. PFG merupakan sistem pembinaan umat dalam bertumpu pada sistem kurikulum, pendidikan, dan diselenggarakan dalam dua lembaga, yaitu PFG Gereja Protestan Maluku, yakni Sekolah Minggu Tunas Pekebaran Injil atau SMTPI, dan katekisasi, sedangkan pembinaan kategorial dilaksanakan melalui wadah dan organisasi pelayan mulai dari pemuda, perempuan, laki-laki, lansia, dan warga gereja profesi. Khusus tentang SMTPI, kami mengapresiasi pelaksanaan proses belajar mengajar SMTPI sehingga hari ini sebanyak 36 anak SMTPI yang dinyatakan beralih status atau beralih jenjang dengan diserahkan sertifikat WASMI atau wajib sekolah minggu. Proses alih status alih jenjang ini adalah tanda bahwa anak-anak Sekolah Minggu Tunas Pekebaran Injil telah melalui proses pembentukan keimanan dan rohani. Di era digital ini kita selaku orang tua, kita juga harus mengawasi anak-anak termasuk jam sekolah minggu. Karena seringkali mereka melupakan hanya karena bermain game maupun juga bermain di rumah. 36 yang mendapat sertifikat di saat ini dinyatakan lulus dan siap mengikuti katekisasi untuk selanjutnya diteguhkan menjadi anggota sidik gereja. Oleh karena itu kami berpesan kepada anak-anak agar bisa mengembangkan kemampuan diri serta mewujudkan apa yang sudah diajarkan saat di SMTPI agar tetap menjadi anak-anak terang dan siap menggarami dunia. Sehingga pada waktunya anak-anak bisa menampilkan apa yang sudah mereka dapat selama di SMTP atau Sekolah Minggu Tunas Pekebaran Injil dan mewujudkannya dalam hidup setiap hari agar nama Tuhan selalu dimuliakan. Demikian arahan singkat kami saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikian acara penyerahan sertifikat tanda terima kelulusan Sekolah Minggu Tunas Pekebaran Injil dan alih status SMTPI ke katekisasi tahun 2024. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tenang dan kita akan ada di dalam doa syafaat kita. Untuk itu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah Tuhan kami. Oleh karena pemeliharaan dan cinta kasih-Mu, sehingga kami ada hingga saat ini. Kami ada dan menyerahkan seluruh gumulan-gumulan kami di dalam kehidupan berjemaat kami dan berbangsa dan bernegara kami. Kami ada dan membawa seluruh kehidupan kami yang berbakti kepadamu di hari ini Tuhan. Biarlah firman kebenaran-Mu yang kami telah baca, dengar, bahkan renungkan, betul-betul mampu untuk mengambil bagian di dalam kehidupan kami sehingga kami mampu untuk menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mempunyai kecerdasan yang seimbang dan stabil. Orang-orang yang menjadi berkat di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Kami ada dan menyerahkan seluruh pelayanan-pelayanan yang telah kami lakukan. Baik kami sebagai pelayan firman pendeta, maupun kami sebagai majelis penatua diaken, maupun kami sebagai pengurus unit, pengurus sektor, pengurus wadah-wadah, bahkan juga pengasuh dan panitia-panitia yang ada dan melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan di jemaat ini, di sektor, bahkan di unit wadah-wadah. Banyak persoalan yang kami dapatkan ketika kami melayani Tuhan. Terkadang kami lemah di dalam kecerdasan emosional kami, kecerdasan intelektual kami, bahkan kecerdasan moral dan spiritual kami. Banyak di antara kami juga tidak taat kepadamu, melakukan dan melanggar apa yang Engkau inginkan sebagai kami, badan pelayan. Sehingga di saat ini Tuhan, tolong melalui firman Tuhan ini kami mau ada dan menggali ketaatan di dalam kehidupan kami dengan takut akan Dikau. Sehingga pelayanan-pelayanan yang kami ada dan lakukan, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami membawa akan seluruh anak-anak kekasih kami yang telah juga ada dan melakukan pelayanan mereka. Mereka tidak sempat untuk menyelesaikannya di periodisasi ini karena tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang juga merupakan panggilan dan pengutusan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak kekasih kami yang melepaskan tanggung jawabnya di kepengurusan wadah pelayanan pemuda sektor Dahlia, yaitu saudara kekasih kami Marcel Heumase sebagai seksi PTPU, saudari Anita Patinasarani sebagai seksi PIPK, saudari Yohan Embuai sebagai bendahara. Kiranya ketika mereka ada dan melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing di pengurusan, Tuhan mau memberkati. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, biarlah Engkau mengampuni mereka, sehingga ke depan tidak ada batu sandungan di dalam kehidupan mereka untuk mengabdikan diri di dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Kami ada dan menyerahkan juga ke 36 orang anak kekasih kami yang baru saja alih status dari SMTPI dan akan dididik selanjutnya sebagai jenjang anak katekesasi. Tuhan tolong mereka semua untuk ada dan mampu di dalam proses pendidikan katekesasi, dan biarlah Tuhan kelak moral mereka, spiritual mereka, etika mereka, emosi mereka, dan intelektual pengetahuan akan Dikau ada dan Tuhan dibenahi. Sehingga kelak ke-36 anak-anak kekasih kami ini menjadi harapan nusa dan bangsa, menjadi anak-anak pilar kebanggaan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sebagai majelis, pendeta, bahkan pengasuh. Tuhan pakai kami untuk senantiasa membentuk iman moral spiritual anak-anak kekasih kami di dalam jemaat ini. Tuhan tolong kami di dalam keterbatasan kami. Tuhan ada dan mampukan kami semua untuk ada dan membentuk anak-anak yang Engkau percayakan. Kelak mereka sungguh ada dan menjadi juga pelayan-pelayan-Mu di jemaat ini. Kami ada dan menyerahkan seluruh orang tua yang ada anak-anak kekasihnya juga masih ada di sekolah minggu. Baik itu tingkat Indria, TK, AK, Tanggung, anak remaja, bahkan juga ada di dalam katekesasi. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memampukan orang tua kekasih ini untuk ada dan bersama-sama dengan kami, berjalan bersama dengan kami untuk membentuk akan kehidupan keberimanan anak-anak ini. Sehingga anak-anak di dalam jemaat kami tahan terhadap ombang-ambing pengajaran. Mereka tetap teguh berdiri seperti batu karang di tengah-tengah lautan.
Mereka ada dan menjadi penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi kebanggaan bagimu Tuhan dan kebanggaan bagi kami. Kami ada di dalam pergumulan-pergumulan kami ya Bapa di sorga. Oleh karena Engkau mendidik kami di dalam emosional kami, di dalam spiritual kami terhadap-Mu. Melalui sakit penyakit yang Engkau berikan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami, baik yang ada dan berbaring di rumah sakit maupun di rumah-rumah, baik yang sudah menahun Tuhan maupun yang baru. Tuhan ada dan senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka, memberikan penghiburan, memberikan penguatan, dan keyakinan sungguh bahwa di dalam sakit pun Tuhan sangat mengasihi mereka. Baik hamba-Mu Bapak Pendeta JB Sampe, saudara kekasih kami Kristi Nunumete, Omasin Lesilolo. Kiranya Tuhan memberkati semua di dalam proses-proses perawatan dan penyembuhan. Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obat dikonsumsinya sehingga semuanya dapat ada dan memberikan efek untuk menyembuhkan. Seluruh orang-orang yang ada di sekeliling mereka, keluarga sekalipun, para medis, Tuhan memberkati untuk ada sebagai perpanjangan tangan-Mu menyatakan mujizat itu masih ada. Kami juga ada dan membawa kehidupan keluarga yang berduka cita oleh karena orang yang dikasihi Engkau ambil pulang sebagai tanda kedaulatan-Mu Tuhan. Dan sebagai tanda memperingatkan kami semua bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk kami lahir, ada waktu kami untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Dan ada waktu untuk Engkau panggil pulang mempertanggungjawabkan seluruh sesuatunya di dalam kehidupan kami. Yaitu kehidupan keluarga Lesil Lokolo. Yang Engkau memanggil pulang suami, papa tercinta, saudara kekasih. Tuhan menguatkan istri, anak-anak dan keluarga. Begitu juga Engkau telah memanggil pulang Bapak Ishak Luhukai di pagi hari tadi. Tuhan menghiburkan seluruh anak-anak dan saudara-saudara bahkan cucu-cucu atas kepergian orang yang dikasihi. Yakinkan mereka dengan iman bahwa Tuhan Engkau mengasihinya. Tuhan Engkau menjawab seluruh keluh kesahnya. Engkau telah membebaskannya dari jerih dan juangnya. Kami juga ada dan berdoa untuk seluruh gumulan lansia, janda, duda, yatim, piatu. Tuhan senantiasa memberkati seluruh mereka. Tetap memberikan kekuatan dan kesehatan bahkan pengharapan yang sungguh penghiburan. Sehingga mereka tidak pernah ada dan berputus asa dengan kondisi sosial mereka Tuhan. Tetapi mereka tetap ada dan melihat bahwa Engkau adalah Tuhannya yang luar biasa. Yang tidak pernah ada dan meninggalkannya bergumul sendiri. Tuhan ada dan telah berjanji untuk menjadi suami, menjadi papa, menjadi mama, menjadi saudara untuk kehidupan orang-orang yang telah Engkau panggil, orang yang dikasihi. Tuhan, hamba-Mu serahkan seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan, duda, janda, yatim, piatu. Kami juga ada di dalam ungkapan syukur kami oleh karena berkat-berkat yang Engkau berikan di usbu ini. Baik itu hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan. Seluruh anggota jemaat-Mu yang Engkau karuniakan usia dan usia pernikahan Tuhan memberkati. Sehingga mereka menghargai usia dan waktu yang Engkau berikan untuk ada dan menjadi berkat di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Biarlah bertambah usia, bertambah hikmat, bertambah juga kemampuan untuk senantiasa ada dan menyerahkan hidup dan kehidupannya Engkau pakai. Hamba-Mu juga ada dan membawa akan kehidupan syukur ojek mawar sarot. Tuhan memberkati seluruh saudara-saudara kekasih kami ini Tuhan. Di dalam ungkapan syukurnya mereka sadar sungguh kalau bukan Tuhan, maka mereka tidak mampu ada dan menikmati berkat-berkat yang Engkau berikan. Sehingga Tuhan biarlah di dalam jerih dan juangnya dalam tugas dan tanggung jawabnya Tuhan.
Tuhan memberkati, mengawali seluruh kehidupan mereka sehingga apapun yang menjadi dambaan, cita-cita mereka Tuhan ada dan kabulkan. Kami juga ada dan berdoa untuk seluruh anak-anak kekasih kami dalam pendidikan mereka, baik tingkat PAUD, SD, TK maupun SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Saudara-saudara kekasih kami juga yang ada dan melanjutkan studi-studi mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan seluruh kecerdasan di dalam kehidupan mereka untuk mengelola hidup yang Tuhan berikan. Sehingga melalui proses-proses pendidikan formal, mereka mampu membentuk kehidupan mereka dan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika mereka menghadapi berbagai tantangan, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka. Dan Tuhan yakinkan bahwa Tuhan beserta dengan mereka dan memampukan mereka untuk melalui berbagai tantangan dalam studi mereka. Baik saudara-saudara kekasih kami yang ada bersama dengan kehidupan orang tua maupun jauh terpisah. Untuk itu ya Bapa di sorga, hamba-Mu juga ada dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Organisasi gereja-Mu baik tingkat sinode klasis, jemaat, sektor dan unit-unit pelayanan. Tuhan memberkati semua orang-orang yang membawa diri mereka untuk bekerja di ladang Tuhan. Tuhan ada dan memberikan roh hikmat, sehingga mereka betul-betul tunduk takluk di bawah hikmat kepadamu Tuhan. Menata layani seluruh pelayanan yang ada, yang merupakan milik kepunyaanmu ini Tuhan. Sehingga semuanya dapat ada dan melakukannya dengan takut akan Dikau. Jauhkan segala hal-hal yang dapat memecah belah akan kehidupan orang-orang percaya. Dan biarlah Tuhan terus menghikmati seluruh orang-orang yang bisa ada dan mengambil kebijakan dalam struktural organisasi, baik tingkat sinodes, klasis, jemaat maupun juga sektor dan unit. Kami serahkan seluruh di dalam kuasa kasih-Mu, begitu juga di dalam berbangsa dan bernegara kami Tuhan. Tuhan memimpin dan menuntun pemimpin kami dan memberikan roh hikmat, kecerdasan dalam segala hal untuk ada menata layani bangsa negara ini yang penuh dengan kepelbagaian. Dan Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang nyata dan yakinkan kami bahwa setiap apa yang Engkau pilih untuk menjadi pemimpin, maka itulah yang tepat untuk memimpin. Tuhan tidak pernah salah di dalam pemilihan dan pengutusan. Tuhan, ini kami ada dan menyerahkan seluruh kehidupan kami yang melayani-Mu. Baik itu vokal grup Dahlia Sister, vokal grup perempuan Dahlia, maupun solo dari Nona Eba Lia Bata. Tuhan memberkati semua mereka yang meluangkan waktu untuk berlatih dan memuji memuliakan nama-Mu. Dan biarlah melalui pemberitaan firman puji-pujian mereka kami dikuatkan dan dihiburkan. Kami juga menyerahkan seluruh kami yang bertugas di hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Sehingga ada sukacita senantiasa dalam kehidupan kami ketika boleh kami memberikan kehidupan kami untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami akan ada di dalam usbu yang akan datang. Tuhan kuatkan dan pimpin kami. Tuhan berikan roh hikmat kepada kami takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang kami hadapi ke depan, kami ada dan tetap mempercayakan hidup dan kehidupan kepadamu. Dan Engkau dapatkan kami tetap setia. Untuk itu Tuhan, inilah doa kami. Ini seruan kami, ini permohonan kami yang kami bawa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ia mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk jemaat menghasilkan buah dan buah itu tetap, terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Kebaktian kita selesai, silakan duduk doa syukur. Shalom. Tuhalis pimpin tanganku di tempat susah dan gelap, di jalan yang sempit teduh, dihantar aku bertetap. Ya Yesus penuh baru keluputan, 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 suatu tempat lindung yang senang dan tempat kelepasanku. Ya Yesus gunung